Salam guru penggerak, saya Madani Putra Huta Barat, calon guru penggerak Angkatan ke-7. Saya mengajar di SMP Negeri 2 Sorokam, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Inilah aksi nyata modul 1.4.
Ibu, sebelum saya mulai sosialisasi ini tentang budaya positif, terlebih dahulu saya menyampaikan kepada Bapak Ibu, saya berdiri di depan ini bukanlah karena kepintaran saya, bukanlah karena saya ingin menggurui, tetapi saya sadari masih ada di antara Bapak Ibu yang jauh lebih berwawasan, lebih berkompetensi dari saya. Hanya saja pada kesempatan ini, karena saya adalah calon guru penggerak angkatan ke-7 dan ini merupakan salah satu tugas kami melakukan aksi nyata, yaitu melakukan sosial kepada Bapak Ibu guru di sekolah tempat kita mengajar seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Syiar tadi. Untuk itu saya mohon maaf Bapak Ibu, kalaupun nanti ada kekurangan-kekurangan saya, ya mudah-mudahan tidak menjadi permasalahan yang menyakiti hati Bapak Ibu, ya Bapak Ibu ya. Nah baik, jadi materi yang kami sampaikan yaitu budaya positif. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Syiaan tentang beberapa hal yang perlu disampaikan, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal, teori motivasi hukum dan penghargaan restitusi, dan kemudian keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah untuk itu nanti saya akan melanjutkan Bapak Ibu, yaitu bagian yang kelima. Bagian yang kelimanya nanti yaitu 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Baik, tetapi sebelum sampai kepada materinya, terlebih dahulu di sini kami siapkan pertanyaan tematik. Apakah Anda setuju dengan pertanyaan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Hukuman dapat mendisiplinkan murid. Apakah kita setuju Bapak Ibu? Setuju ya? Iya, tapi nanti penjelasannya akan kita sampaikan. Nah, yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah kita setuju Bapak Ibu? Setuju. Setuju ya? Setuju. Nah, yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju Bapak Ibu? Sesuatu hal yang sangat perlu yaitu perubahan paradigma. Kegiatan kepalan tangan seperti yang ada di contoh. Di sini ada penjelasan Bapak Ibu tentang perubahan paradigma ini. Ada A dan B. A adalah Anda dan B adalah teman Anda. Seperti ini Bapak Ibu. Seumpama kita sobek secari kertas kecil, kemudian dituliskanlah benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Lalu diletakkanlah di salah satu tangan Anda dan digenggam benda atau sesuatu hal tersebut dengan segala daya. Kemudian buatlah sebuah kepala. Nah, berikutnya teman Anda yang B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Si B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja dilakukan agar membuka kepala tangan Anda. Apa yang terjadi? Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi di secari kertas kita tulislah hal yang sangat berharga. Hal yang sangat berharga. Ya, seumpama contohnya Ibu Limbong menuliskan nama mantannya yang sangat dia cintai. Dahulu, ya kan? Lalu digenggamlah ini, digenggam, karena ini sangat berharga dan juga menjadi rahasia. Nah, kemudian Pak Ikhwan Nenggolan berupaya untuk meminta agar apa yang digenggam itu diperlihatkan. Nah, tentunya kita akan menuruti kalau cara permintaannya bagus, ya kan? Nah, di sini ada dibuat membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap. Nah, tentunya kita akan lebih tertarik dengan cara Pak Ikhwan nantinya membujuk dan merayu daripada menghardik
atau mengancam. Ya kan Bapak Ibu? Nah, itulah dia. Jadi tidak semua cara ini akan kita turuti agar kita memberikan dan atau menunjukkan apa yang berharga yang kita kepali itu. Apa tujuannya ini sebenarnya? Ini hanyalah sebuah ilustrasi Bapak Ibu, bahwasanya perubahan paradigma kontrol itu ada ilusi kita. Nah, yang pertama, kegiatan tadi adalah ilusi guru mengontrol murid. Ya, kita sering mengontrol murid. Kalau kita bertanya kepada murid, tentang kesalahannya, kita sering memaksa agar memberitahu. Padahal sebenarnya bisa jadi suatu rahasia di keluarganya yang mengakibatkan dia bermasalah di sekolah. Nah, seharusnya kita pakai cara yang halus sebenarnya, yang bersifat merayu, membujuk, tapi tak jarang kita Bapak Ibu menghardik bahkan mengancam. Ya kan Bapak Ibu? Nah, yang kedua, ilusi seperti itu tadi adalah ilusi kritik dapat membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ya ilustrasi tadi sebagai ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan yang keempat, ya ilustrasi tadi adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Terlebih kalau kita orang dewasa sebagai guru, kita barangkali pernah memaksa siswa untuk mengutarakan apa yang dalam hatinya walaupun itu masih bersifat rahasia. Nah Bapak Ibu, hal seperti inilah yang merupakan hal yang perlu kita ubah dan menjadikannya sebagai budaya positif. Bapak Ibu sekalian, kurikulum saat ini adalah kurikulum merdeka, dan kurikulum merdeka ini akan diselaraskan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai individu ataupun sebagai anggota masyarakat. Jadi kata menuntun di sini Bapak Ibu, kita sebagai guru haruslah menghamba. Nah, dari kata menghamba itu, maka siswa atau murid harus kita merdekakan dalam belajar. Nah, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap memerintah diri sendiri. Baiklah Bapak Ibu, inilah materi yang akan kami sampaikan, yaitu 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini sebenarnya hal yang sering kita lakukan di sekolah ini pada saat kita mendidik, melatih, dan mengajar para anak didik kita. Nah, tetapi ada 4 posisi kontrol ini sebenarnya yang tidak cocok kita lakukan. Hanya satu yang paling cocok, yang paling tepat kita lakukan karena kita sebagai penuntun. Sering Bapak Ibu kita dalam mengajar ini sangat jauh berbeda dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mengapa? Contohnya saya sendiri Bapak Ibu. Dulu saya beranggapan cara mengajar saya itu dan cara saya mendidik siswa itu, cara saya melatih siswa itu adalah hal yang sangat benar yang sudah saya lakukan. Ternyata selama ini saya keliru. Apa yang saya lakukan selama ini masih jauh dari yang diharapkan atau jauh dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya selama ini sering tidak menuntun, tetapi saya memaksa, bahkan menghukum, bahkan mengancam siswa. Tadinya saya beranggapan bahwasanya kalau guru yang disegani, guru yang ditakuti oleh siswa adalah guru yang paling bagus. Guru yang sangat disegani. Ketika kita berjalan, siswa yang sedang bermain-main, pada saat waktunya kembali ke kelas, mereka akan berlari ke kelas karena takut atau segan dengan guru. Atau mungkin pada saat mereka bermain-main, permainannya itu salah, tidak sesuai yang seharusnya. Ketika kita dilihat, maka mereka akan berhenti.
Mengapa? Karena kita ditakuti. Ternyata selama ini yang saya buat seperti itu salah. Dan saya sering memberikan hukuman kepada siswa-siswi Bapak Ibu. Contohnya ketika PR-nya tidak selesai, maka saya akan menyuruh mereka untuk berdiri di depan, kadang memegang telinga. Nah, kalau terulang lagi, bahkan lebih saya tingkatkan lagi sanksinya. Kadang saya suruh push up. Toh juga untuk minggu berikutnya tidak selesai PR, lalu saya suruh lari keliling lapangan. Ternyata cara saya mengajar seperti itu adalah cara pada saat penjajahan Hindia Belanda. Ya. Cara saya mengajar seperti itu ternyata seperti cara mengajar di masa penjajahan. Siswa sebenarnya merasa terjajah Bapak Ibu, karena selalu dihadapkan dengan hukuman. Selalu dihadapkan dengan hukuman, selalu dihadapkan dengan hukuman. Yang seharusnya inilah yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, guru harus menghamba kepada siswa. Akan tetapi Bapak Ibu, memang kalau kata menghamba ini kita dengar sekilas, kita berpikir, loh, siswa kok enak kali ya? Mereka kok jadi seperti raja atau tuan yang harus ada hambanya, bahkan guru jadi hambanya. Jangan dulu paradigmanya langsung seperti itu Bapak Ibu. Mindset seperti ini perlu kita tinggalkan. Memang kalau ekspektasi itu tidak seindah kenyataan. Pada saat kita melakukan hal, apalagi sesuatu hal untuk mengubah sesuatu yang biasa menjadi lebih baik, banyak tantangan Bapak Ibu. Banyak tantangan. Inilah 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu penghukum. Apakah kita sadari Bapak Ibu, kita sering memberikan hukuman kepada siswa? Barangkali di antara Bapak Ibu, saya yang paling sering menghukum. Ya kan Bapak Ibu? Karena gini Bapak Ibu, ya, saya bukan berbicara sombong. Seandainya pun saya sendiri ditinggalkan di sekolah ini, Bapak Ibu semua berdiklat, saya di sini, yang 6 ruangan ini bisa saya buat tertib. Bisa saya buat. Tetapi dengan cara apa? Maka saya akan marah. Saya buatlah saya marah agar mereka takut. Lalu di kelas yang satu saya tinggalkanlah sapu lidi. Lalu saya pergi ke kelas yang lain. Saya prototi mereka. Semuanya akan tertib. Tetapi cara seperti itu tidaklah benar. Itu adalah cara yang salah. Nah, penghukum. Jadi dalam penghukum ini, kalau kita lihat, ini adalah identitas yang gagal Bapak Ibu. Nah, guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Ini pekerjaan saya sering ini. Kalau ada yang terlambat pada saat saya pikir, mengapa kamu terlambat? Saya tunjuk langsung. Padahal yang seharusnya tidak seperti itu. Entah adanya masalah dalam keluarganya sehingga dia terlambat. Tetapi kita langsung menghukum. Nah, kembali ke yang tadi, kita sudah sempat tadi sepakat hukuman dapat mendisiplinkan anak. Sebenarnya tidak Bapak Ibu. Hukuman tidak selalu mendisiplinkan anak. Nah, kalau kita menghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, maka ya nada suara kita akan keras kan. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, seperti itulah kata guru kalau sudah posisinya, ya, posisi kontrolnya menghukum. Nah, sebenarnya hasilnya di sini memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Itulah hasilnya yang akan ada pada diri siswa. Yang akan ada pada diri siswa. Mereka dalam hatinya itu memberontak Bapak Ibu pada saat kita hukum. Mereka sebenarnya tidak setuju itu. Seumpama mereka tidak mengerjakan PR, kita suruh push up. Mereka itu sebenarnya memberontak, tapi dalam hatinya. Dan ya, mereka bisa saja menyalahkan orang lain pada saat mereka memang bukanlah kemauannya untuk tidak mengerjakan tugas itu. Barangkali di rumah entah adanya pekerjaannya dibuat oleh orang tuanya. Tentu dalam hatinya mereka memberontak kepada guru dan menyalahkan orang tuanya di rumah. Gara-gara orang tua saya tidak selesai PR. Yang salah di sini orang tua. Jadi seperti itu. Nah, dan mungkin untuk berikutnya mereka akan berbohong. Mereka akan berbohong. Mengapa kamu tidak selesai PR?
lupa saya Pak, bisa jadi seperti itu. Nah, jadi sifat-sifat seperti ini akan menimbulkan hal-hal yang negatif. Nah, kemudian kaitan dengan dunia berkualitas ini hanya ungkapan saja ini Bapak Ibu. Dunia berkualitas ini maksudnya pentingnya kita guru terhadap siswa. Maka murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Guru itu tidak dipentingkan oleh siswa kalau seperti itu. Karena pastinya mereka akan bersungut-sungut, guru bukan memang hukum katanya. Mereka akan semakin jauh jaraknya dengan kita kalau seperti itu. Nah, kemudian murid akan berkata, kalau kita sering menghukum mereka, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Tidak ada perubahan. Inilah setelah saya mengikuti program guru penggerak ini, saya sadari bahwasanya siswa yang sering tidak selesai PR, bagaimanapun saya hukum, minggu depannya tetap tidak selesai PR. Seperti contohnya di kelas 881 si Hardi yang dari si Hafiz. Nah, itulah contohnya. Barangkali bukan hanya saya Bapak Ibu yang sering menghukum itu karena tidak selesai tugas. Bapak Ibu juga kan. Tapi bagaimanapun kita buat hukumannya, minggu depannya ada tugas, ada PR, toh juga tidak selesai. Nah, inilah posisi kontrol yang salah itu. Jadi dampaknya pada murid, mereka akan selalu mengulangi kesalahannya Bapak Ibu. Mereka akan selalu mengulangi kesalahannya. Ya, biarlah, nanti juga marah-marah, nanti juga hukumannya toh gitu aja. Maka mengulangi kesalahannya. Nah, posisi kontrol yang kedua yang merupakan identitas gagal atau kontrol dari luar, ya, membuat orang merasa bersalah. Ini biasanya ibu guru, ya. Ini biasanya ibu guru, ya, membuat orang merasa bersalah. Sering guru itu membuat siswa merasa bersalah. Dengan cara apa? Dengan cara kalimat-kalimat yang dilontarkan kepada siswa. Jadi guru berceramah dan mengatakan, seharusnya kamu jangan seperti itu. Ibu sudah capek menerangkan pelajaran, tapi kamu tidak melakukan pekerjaanmu. Ibu kecewa kepada kamu. Ini membuat rasa bersalah kepada siswa. Ibu kecewa. Kamu harus tahu ya, di rumah ibu sudah mempersiapkan materi pelajaran. Sampai-sampai anak ibu tidak sempat saya susui. Suami saya marah-marah. Rupanya sampai di sini sudah saya jelaskan beberapa kali, toh juga tidak kamu mengerti, tidak kamu kerjakan tugas. Si anak akan semakin merasa bersalah. Waduh, anak ibu ini pun sudah sampai sempat tidak memberikan ASI kepada anaknya gara-gara saya. Itu sebenarnya bukanlah membangkitkan semangat Bapak Ibu, tetapi malah mendaunkan siswa. Ya, siswa itu akan semakin terpuruk mentalnya. Gara-gara kamu, saya di rumah dimarahi oleh suami saya. Saya capek memikirkan kamu sampai 5 jam. Gara-gara kamu tidak pernah menyelesaikan PR. Bagaimana caranya sehingga pekerjaan di rumah tidak saya lakukan? Marah suami saya. Nah, si anak semakin merasa bersalah. Nah, jadi guru berkata seperti itu. Kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres. Sampai-sampai kita mengatakan stres, memikirkan oleh siswa tersebut. Nah, siswa itu akan semakin merasa bersalah. Tetapi semakin merasa bersalah, tidaklah membangkitkan motivasinya. Nah, jadi hasilnya menyembunyikan dan menyangkal dan berbohong. Kalau seumpama kita tanya lagi, apa masalah siswa kenapa tidak menyelesaikan tugas, maka mereka akan menyembunyikannya, akan menyangkalnya, akan berbohong kepada kita karena mereka sudah merasa bersalah. Kemudian, kaitan dengan dunia berkualitas, murid akan meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Iya, diletakkan guru itu sebagai orang penting, tetapi belum maksimal. Nah, apalah perkataan yang keluar dari siswa ketika kita sudah membuat mereka merasa bersalah? Palingan, maafkan saya Bu, maaf Bu, tetapi kedepannya pasti akan terulang lagi. Nah, dan mereka akan merasa rendah diri dan semakin tertekan.
akibat kesalahan yang mereka lakukan. Kemudian Bapak Ibu, nah, identitas yang bisa dikatakan berhasil atau sukses, ya, kontrol dari luar, yaitu pada saat posisi kontrol kita sebagai guru itu kita lakukan bahwasanya kita sebagai teman, sebagai partner untuk mereka. Akan tetapi ini juga masih punya kelemahan Bapak Ibu. Nah, jadi kalau posisi kontrol yang ketiga, kita sebagai teman, guru akan membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian guru berkata, ayolah, lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu kamu menyelesaikan tugas. Jadi kali ini lakukanlah dengan ibu. Sebenarnya kalau dari bahasanya sudah mulai halus kalau kita posisinya sebagai teman untuk siswa. Akan tetapi masih kurang tepat Bapak Ibu. Nah, hasilnya kalau seperti itu, siswa akan ketergantungan. Kalau kita tidak membuat posisi kontrol sebagai teman lagi, maka kesalahan itu akan terulang. Jadi harus kita bujuk-bujuklah dia setiap saat. Dia tidak akan bisa mandiri. Nah, kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Dan murid berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya. Ternyata begitu. Nah, jadi setiap saat kita harus melakukan mereka sebagai teman. Dan akan ketergantungan. Nah, dampak pada murid lemah, tidak mandiri, dan ketergantungan. Murid itu tidak akan punya inisiatif untuk melakukan tugasnya sebagai murid. Yang berikutnya, posisi kontrol yang tepat Bapak Ibu sebagai pemantau. Kita sering melakukan ini, kita sebagai pemantau, ya. Jadi guru berdua menghitung dan mengukur. Umpamanya kalau kita melakukan kebersihan gotong royong, kita sering sebagai pemantau saja. Nah, guru berkata, apa peraturannya? Yaitu kita harus, kelompok ini harus membersihkan yang bisa, kelompok ini harus membersihkan yang bisa. Nah, setelah demikian, hasilnya memang menyesuaikan bila diawasi. Kalau kita hanya sebagai pemantau, siswa atau murid akan melakukan tugasnya kalau memang kita pantau. Tidak mungkinlah setiap saat kita akan berada di samping siswa kita atau murid kita Bapak Ibu. Bagaimana kalau mereka sedang di rumah? Bagaimana dengan tugasnya? Tentunya karena kita tidak memantau mereka, tidak akan dikerjakan. Nah, sehingga hasilnya tadi akan menyesuaikan diri bila diawasi. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru atau peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Murid berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Ini contohnya tugasnya. Kalau disuruh umpamanya ini, kalau untuk anak SD buat dulu bintang-bintang umpamanya kalau dalam pelajaran prakarya, berapa banyak yang harus saya buat. Nah, kalau disuruh menulis, berapa banyak yang harus saya tulis. Tetapi harus didampingi oleh guru itu, harus diamati, maka tidak akan bisa bekerja sendiri. Nah, dampak pada murid menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Apalagi kalau kita menjanjikan hadiah, maka mereka akan mengerjakan tugasnya. Nah, berarti tadi yang di awal bahwasanya pemberian atau memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini kita ragu Bapak Ibu, kita keliru. Bukan hanya gara-gara hukuman, bukan hanya gara-gara penghargaan, siswa itu akan menjadi aktif, kemudian akan semakin baik atau akan semakin punya kompetensi. Baik, yang berikutnya posisi kontrol yang kelima Bapak Ibu, yaitu sebagai manajer. Inilah sebenarnya posisi guru yang paling benar, ya. Posisi kontrol guru yang paling baik dan paling berhasil
atau paling sukses adalah bersifat sebagai manajer. Ya, guru akan berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada murid. Seumpama ada kesalahan, maka akan ditanya bagus-bagus. Nah, diselidiki, diidentifikasi dulu apa penyebabnya, mengapa tidak diselesaikan tugasnya. Kemudian guru berkata, apa yang kita yakini ini kalau sudah adalah keyakinan itu, seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Syihar tadi, sudah ada keyakinan keras. Nah, kalau dia sudah melanggarnya, maka kita tanya lagi, apa yang kita yakini tentang keyakinannya itu. Nah, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Kita tanya dia. Dia sendiri yang memikirkan bagaimana caranya untuk mengatasi masalahnya sendiri. Bukan malah kita menghukum, bukan malah kita buat dia merasa bersalah, tetapi kita sendiri yang meminta kepada murid itu apa yang perlu dia lakukan untuk memperbaiki masalah itu. Nah, kemudian hasilnya ini akan menguatkan pribadinya. Dan kaitannya dengan dunia berkualitas, murid akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi dia akan terbebas dari pantauan, dia akan terbebas dari paksaan oleh Bapak Ibu guru, tetapi dia sudah punya inisiatif sendiri untuk melakukan hal-hal yang baik. Nah, kemudian murid akan berkata, jika kita posisinya sebagai manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan Bapak Ibu seperti itu. Jadi murid itu jadi punya kesadaran. Kita tanya bagaimana dia untuk memperbaikinya, dan bisa jadi diberikan usulnya. Tetapi kalau dia tidak bisa memikirkan sendiri, maka akan menanyakan kepada kita, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaannya. Disitulah kita akan membimbingnya, kita mengarahkannya agar lebih baik lagi. Nah, kemudian dampak pada murid yaitu mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki dirinya. Kira-kira inilah posisi kontrol yang ada pada kita Bapak Ibu, dan yang paling berhasil atau sukses dari pengalaman-pengalaman yang sudah diperiksa oleh para ahli, bahwasanya posisi kontrol yang kelima yaitu manajer. Baik Bapak Ibu, sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan. Pas Bapak Ibu. Harus ada pertanyaan. Bu Rini ada? Atau Pak Wardiansa? Harus ada pertanyaan. Silakan Pak Wardiansa. Baik. Terima kasih. Saya ucapkan atas waktu yang diberikan oleh Oh, maaf sebelumnya Pak. Bisa berdiri Pak. Biar nampak kedatangan ya Pak. Oke. Terima kasih Pak atas waktu yang diberikan. Saya pakai sepatu dulu Pak ya. Tadi kan ini kita bicara masalah hukuman ya Pak ya. Masalah hukuman yang mungkin kalau saya bisa menangkap dari pemaparan Bapak tadi, kita menghindari hukuman, kan begitu Pak? Menghindari hukuman. Jadi dengan kaitannya dengan yang disampaikan oleh Bu Syihar tadi masalah keyakinan kelas, contoh misalnya ada siswa yang tidak mengerjakan PR, sementara PR ini kan kita kasih dengan tujuan agar dia mempunyai respon untuk belajar di rumah, kan begitu. Supaya dia nggak mengerjakan PR, tidak bisa kita suruh berlari-lari lah, tidak bisa berdiri depan kelas, tidak bisa, kan intinya kan menghindari hukuman. Iya Pak. Jadi kita sebagai manajer, kita tanyalah mereka apa yang harus kau lakukan. Contoh dipilih lah, yaudah Pak saya kerjakan di sini. Kan gitu. Iya Pak. Ya silahkan kerjakan. Kan itu hasilnya Pak. Jadi sesuai kondisi siswa kita ini kan nggak semua sesuai dengan penelitian mereka yang di atas sana. Ya bagusnya rupanya seperti itu. Mana lagi mengerjakan PR di rumah nanti malam. Ada kok keyakinan kelas, contohnya kan salah satu keyakinan kelasnya bagi siswa yang tidak mengerjakan PR ya ditanya kesadarannya. Kan kita manajer Pak. Iya. Silakan kerjakan tugasmu ya di sini ya. Besok jangan lakukan lagi seperti itu ya. Gitu. Jadi mungkin bagi saya contoh siswa yang sangat nakal, contoh bagusnya rupanya seperti itu dulu itu. Gitu. Bagaimana cara meluruskan supaya ini
tidak tertanam dalam diri anak-anak. Akhirnya nanti budaya belajar di rumah karena PR tidak dikerjakan, tidak apa-apa, tidak jadi masalah. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak. Pertanyaan yang sangat bagus. Nah, memang itulah yang tadi saya sampaikan Pak, bahwasanya ekspektasi kita tidak seindah dengan kenyataan. Nah, pada saat kita melakukan sesuatu hal terobosan yang baru, pasti ada tantangan Bapak Ibu. Pasti ada tantangan. Apalagi di masa transisi, penyesuaian, itu banyak sekali tantangan. Tetapi Pak, sebagai guru di zaman now, di zaman kini, kita jangan gampang menyerah Bapak Ibu. Jangan gampang menyerah. Jangankan siswa, kita di rumah pun, seumpama kita baru berkeluarga. Nah, tentu sikap si istri atau sikap suami baru kita ketahui semuanya. Nah, untuk penyesuaian ini pasti banyak tantangan Bapak Ibu. Tetapi kita kan tidak langsung mengatakan, kalau begitu putus hubungan. Kita tidak langsung mentalak atau menceraikan. Kan kita harus sabar dulu. Perlahan-lahan kita ajari, kita sesuaikan. Maka bisa hubungannya langgeng sampai tua. Kan gitu Bapak Ibu. Nah, kita guru juga seperti itu. Memang kita sudah buat keyakinan kelas. Itulah yang menjadi aturan. Tetapi tentunya memang tidak semua siswa itu akan mematuhinya dengan baik. Karena semua siswa berbeda kebutuhannya. Ada kebutuhannya harus disanjung-sanjung. Ada kebutuhannya harus selalu diingatkan. Ada kebutuhannya guru harus mensenyumi dia. Ya kan, Bapak Ibu kan? Tetapi namanya juga baru masa transisi. Nah, kita sabar. Kalau ada yang seperti itu melanggar keyakinan kelas itu, maka kita baiknya bersikap sebagai manajer. Jangan langsung penghukum atau pembuat rasa bersalah, atau sebagai teman atau pemantau. Ya, kita tanya apa penyebabnya. Bisa jadi Bapak Ibu karena adanya masalah internetnya sehingga terjadi demikian. Itu rata-rata siswa-siswa kita yang bandel itu, kalau kita selidiki Bapak Ibu, sebenarnya karena adanya ketidakharmonisan di rumah tangga orang tuanya. Bisa jadi kita katakan mereka adalah korban broken home. Kalau yang seperti itu pasti bandel. Bagaimanapun kita marahi, bagaimanapun kita hukum, tidak akan bisa berubah. Tetapi kalau kita tanyakan, bagus-bagus, nah kita selidiki, maka mereka akan memberitahunya. Jangan kita memaksa. Apa masalahmu? Mengapa seperti ini? Sama halnya seperti tadi ketika kita menggenggam hal yang sangat berharga di tangan kita. Kalau ada yang bersifat memaksa, menghardik kita untuk membukanya, tidak akan mau. Nah, kita tanya bagus-bagus, lalu kita tanyalah keyakinan kelas itu. Nah, apa keyakinan kita? Nah, di poin keberapa yang sudah kamu langgar? Bagaimana cara untuk memperbaikinya? Kalau kita tanyakan itu di hadapan siswa Bapak Ibu, di hadapan siswa, tentunya siswa yang lain juga tidak ingin berdiri di depan ditanya-tanya oleh guru seperti itu. Nah, jadi tidak akan menjadi contoh yang tidak baik. Menjadi contoh yang baik sebenarnya Bapak Ibu. Kita tanya lalu kita dapatkan masalahnya, kita tanya lagi, bagaimanalah cara untuk memperbaikinya. Nah, bisa jadi nanti dikatakan, baiklah Pak, karena tidak selesai PR saya, untuk pertemuan berikutnya saya berjanji akan menyelesaikannya. Seperti itu. Ya. Memang, kalau sekilas kalau hanya disampaikan seperti ini saja agak sedikit berbeda di lapangan, Bapak Ibu. Pasti. Karena kita bukan lagi guru-guru yang baru. Kita di sini ada yang sudah 10 tahun, 20 tahun jadi guru. Tetapi jangan langsung menyerah, Bapak Ibu. Kita coba buat perubahan ini. Kita guru harus bisa menjadi penuntun, ya, menghamba kepada siswa. Nah, bagaimana Pak Pasari, ada hal yang perlu disampaikan? Ya, terima kasih. Saya agak kurang setuju kalau Bapak bilang bagaimana misalnya ketika seorang siswa tidak mengkhianati keyakinan kelas, lalu kita selidiki apakah ada masalah internalnya dalam keluarga. Saya rasa sangat tidak cocok kalau kita bertanya di depan murid lain tentang masalah-masalah seperti itu. Mungkin
kalaupun kita tanya depan murid lain, kenapa kamu tidak mengikuti kegiatan kelas, mungkin harapan kita jawaban dia itu bukan tentang masalah yang dalam, tapi masalah-masalah sepele dia dalam rumah saja. Apabila sampai itu ke masalah yang dalam, misalnya sampai ke broken, belum disampaikan di depan murid lain, saya rasa akan memberikan efek yang negatif terhadap baik dia maupun bagi pendengarnya gitu. Saya rasa tidak cocok. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak. Tadi itu hanya sebagai contoh untuk mencontohkan kepada pertanyaan Pak Wardiansa bahwasanya pasti akan menjadi hal yang tidak baik yang akan ditiru oleh siswa pada saat mereka tidak melakukannya. Kan gitu Pak kan? Nah, jadi yang saya maksud tadi, kalau kita panggil ke depan, kita tanya-tanya seperti itu, walaupun tidak menghukum, tapi itu bisa memberikan efek jerah kepada teman-temannya yang lain. Tetapi kan bisa kita sadari, kalau umpamanya kita tanya tentang intern keluarganya, kalau sudah menjurus di hal yang seperti itu, bisa kita bisa kita stop Pak. Memang ya mempermalukan dia sendiri, mengumbar aibnya kalau di depannya, di depan teman-temannya. Kalau sudah seperti itu Pak, kita gunakan banyak cara. Kita kaya dengan metode Pak, kita kaya dengan strategi. Ya kita bawa ke ruang guru atau ke ruangan kita agar lebih bagus. Nah, tadi saya sampaikan itu yang disampaikan Pak Wardiansa ya, bagaimana jika itu menjadi contoh yang tidak baik dan akan ditiru oleh teman-temannya, toh juga begitu-begitu saja, tidak dihukum. Nah, paradigma seperti ini yang perlu kita ubah Bapak Ibu. Kalau siswa itu sudah sadar dan sudah yakin nanti dengan keyakinan kelas itu, kita tanya saja untuk mengapa tugasnya tidak dikerjakan, itu sudah sebagai menimbulkan efek jerah untuk mereka Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, masih ada? Silakan Bu Rini, karena berdiri Bu, biar lebih nampak kecantikannya. Udah berdiri. Ya, saya hanya menambahkan sedikit lagi pertanyaan dari Pak Wardiansa. Tadi kan disampaikan bahwa dalam proses pembelajaran itu kita tidak bisa memberikan hukuman kepada anak didik kita. Sementara kita ketahui bahwa memang di sekolah kita ini khususnya ya, sudah pun diberikan hukuman tapi tetap juga kesalahan itu diulang kembali. Saya sebagai guru di kelas 7, saya katakan dulu ya, sudah sering saya untuk tidak menghukum siswa. Contoh, saya katakan dulu sampel saya adalah JEP 5. Saya nasihati, besok dikerjakan tugasnya ya JEP ya, jangan tidak dikerjakan lagi. Iya Bu, tetapi tetap juga terulang, tidak dikerjakan. Nah pertanyaan saya, apakah boleh kalau tidak memberikan hukuman, apakah boleh kita memberi ancaman? Tapi kalau bahasanya ancaman sampai lado gitu Pak, apakah boleh begitu? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bu, luar biasa. Nampak sekali bahwasanya Ibu ini adalah guru yang sangat dekat dengan siswa, sehingga Bapak Ibu itu tahu bahwasanya siswanya terus tidak melaksanakan atau tidak mengindahkan aturan yang sudah disepakati ya. Nah, baik, kalau kita membuat ancaman walaupun hanya ancaman sambalado, posisi kita di pek hukum, posisi kontrol kita itu pek hukum. Kita sudah mengancamnya. Nah, sebenarnya memang siswa itu seperti yang saya katakan, tidak semua sama. Tidak semua sama sifatnya, karakternya pasti berbeda. Kalau ada hal yang sudah membuat ibu kesulitan, ya tetap kita bisa berkoordinasi dengan guru BB, berkoordinasi juga dengan guru wali kelasnya. Nah, bagaimana baiknya? Ya, Ibu ya, jangan sampai lepas kendali maka kita ancam. Nah, kalau kamu tidak mengerjakan tugasmu, ibu tidak makan 2 hari, bahaya kita nanti, ya kan? Nah, ya Bapak Ibu. Oke baik, sebelum lanjut ke materi berikutnya, kita buat tas breaking dulu Bapak Ibu ya, karena agar tidak ngantuk. Silakan berdiri dulu Bapak Ibu. Nah, saya undang dengan hormat Bapak Ibu guru untuk berdiri. Kita coba dulu. Gerakannya kita tiru Bapak Ibu ya. Oke. Silakan ditiru Bapak Ibu.
Ini suruh saya langsingkan. Enggak dari mana gini kan? Bebas. Ada skandal. Skandal itu. Kita ulang lagi Bapak Ibu. Mana tahu kan kita. Oke, itu menentukan Allah Bapak Ibu ya, agar tidak terlalu tegang. Oke, yang selanjutnya pembelajaran yang berikutnya yaitu segitiga restitusi. Coba kita perhatikan Bapak Ibu. Mohon konsentrasinya. Waktunya tidak lama lagi. Sedikit lagi Bapak Ibu. Persahabatan dan kesesakan. Baik, apa itu restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengerjakan murid, yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia mereka, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Inilah dia restitusi. Jadi bahasa sederhananya Bapak Ibu, kalau siswa sedang bermasalah, kita gunakan restitusi bukan untuk menghukum mereka, tetapi untuk menyadarkan mereka bagaimana caranya untuk mencari solusinya. Mereka sendiri yang mencari solusi dari masalahnya, dan akan kita perkuat karakternya untuk kita kembalikan kepada komunitasnya lagi sebagai siswa atau murid. Nah, ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan. Jika murid itu melakukan kesalahan, restitusi ini bukanlah untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Seumpama ada siswa kita yang berantem atau berkelahi, jadi kalau dengan langkah-langkah restitusi ini, maka mereka yang bertengkar sebelumnya akan memperbaiki hubungannya. Yang kedua, restitusi itu merupakan tawar, bukanlah paksaan. Dan yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, melihat diri siswa itu sendiri. Mereka sadar akan apa yang dilakukannya. Kemudian yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Mengapa dia melakukan kesalahan? Apa kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi? Dan yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki kesalahan, untuk menguatkan karakter siswa itu lagi. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Makanya dikatakan restitusi akan memperkuatkan karakternya. Dan yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itulah 9 ciri-ciri restitusi Bapak Ibu. Tadi sudah berapa nih? Ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah langkah-langkah yang akan dilakukan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kalau ada siswa yang bermasalah, maka terlebih dahulu langkahnya dengan cara restitusi ini harus kita stabilkan identitasnya. Dengan cara kita mengatakan bahwasannya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan.
bahwasanya bukan dia saja satu-satunya orang yang melakukan kesalahan, agar dia sadar. Jadi kita stabilkan identitasnya. Kemudian langkah yang kedua, validasi kebutuhan. Nah, di validasi kebutuhan ini kita akan bertanya kepada siswa atau murid yang bermasalah itu, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang dia butuhkan. Kemudian kita tanya lagi, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, setelah itu langkah yang ketiga, kita menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati dengan keyakinan yang sudah disepakati sebelumnya, dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Lalu dia akan menyadarinya. Nah, inilah kalau menstabilkan identitas Bapak Ibu. Ada contohnya seperti ini. Langkah yang pertama, menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Yaitu guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak atau Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyelesaikan dirimu sendiri terus-menerus, menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu? Nah, inilah contoh pertanyaan-pertanyaan yang kita lakukan atau seperti itu bukanlah menstabilkan identitasnya, bahkan malah menaikkan emosinya lagi. Bisa jadi dalam hati siswa itu, apalagi kalau laki-laki, dia nanti urusan kita tidak selesai. Itu pikirannya terhadap lawannya itu. Bukan malah stabil identitasnya itu, tetapi malah semakin emosi dia. Kalau tidak seperti ini caranya kita buat menyelesaikan, Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah selesai kita stabilkan identitasnya, kita validasi kebutuhannya. Nah, di validasi kebutuhan ini membantu siswa menguatkan basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Ya, pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan atau basic need-nya, apakah itu power, kekuatan, freedom, perdamaian, atau cinta dan belonging, fun atau survival, ya, survival. Nah, itu yang perlu di unsur yang harus terpenuhi dalam kehidupannya. Kalau tidak terpenuhi itu maka memang akan bermasalah. Nah, jadi jika siswa bermasalah, validasi kebutuhan yang dilakukan adalah menanyakannya lagi. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tetapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Nah, kemudian kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkanlah sikap yang lain, yang baru. Kemudian kita lanjutkan lagi. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul kalau siswa itu berantem, contohnya. Nah, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, yang selanjutnya setelah kita memvalidasi kebutuhan, kita menanyakan keyakinan. Nah, di sini anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang menyadari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, guru berkata pada posisi ini, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Maksudnya apa yang sudah kita yakini? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Seumpama ada siswa yang mengejek temannya tidak tahu berdoa, ya, karena kita di sini kan berbeda agama. Jadi kita sering
menyampaikan kepada mereka berdoa dalam hati menurut ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ketika yang satu mengatakan kepada temannya, katakanlah, kamu kalau berdoa dalam hati rajin sekali kamu, tapi kalau disuruh membuat doa keringat kamu tidak tahu. Nah, apanya? Berarti kamu tidak pernah beribadah dengan baik, contohnya. Nah, dari situ bisa jadi timbul emosi yang satu lagi. Nah, karena dia sudah diejek, maka dia bisa saja mendorong atau menarik baju dari temannya. Nah, ketika itu terjadi, bisa jadi bajunya itu akan koyak. Nah, pada saat masalah ini sampai kepada guru, kita tidak boleh langsung marah, Bapak Ibu. Pertama, kita stabilkan dulu identitasnya. Kita tanya, mengapa terjadi demikian? Nah, si A langsung bisa jadi mengatakan, Pak, saya tegur dia karena dia tidak berdoa dengan baik. Nah, lalu si B mengatakan, saya emosi Pak, karena dia menilai saya tidak tahu berdoa. Disitulah kita katakan, banyak orang yang pernah melakukan kesalahan. Tidak hanya dirimu, Bapak Ibu guru pun dulu banyak yang tidak tahu berdoa, tetapi belajar. Nah, mengapa kamu langsung marah? Kita langsunglah ke langkah berikutnya setelah distabilkan identitasnya, masuklah validasi kebutuhan. Nah, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih parah dari sini, tetapi apakah itu baik? Kan tidak. Inilah contohnya, sudah sampai rusak bajunya kamu buat. Nah, lalu disadarkanlah dia. Setelah validasi kebutuhan, maka menanyakan keyakinan. Kita kan sudah punya keyakinan bahwasanya di sini kita tidak boleh berkelahi. Rupanya kamu sudah berkelahi. Sekarang bagaimana cara kamu untuk memperbaikinya? Ini bajunya sudah rusak. Nah, lalu tentu siswa itu akan bingung. Kita tanya lagi, apakah kamu bisa untuk memperbaikinya, menjahitnya? Ketika dia mengatakan, saya kan Pak tidak tahu menjahit. Nah, baru kita cari solusinya. Apakah kamu belajar prakarya? Nah, di situ mungkin ada pelajaran bagaimana cara menjahit. Nah, siapa gurunya? Jumpai, belajar menjahit kau agar bisa kamu selesaikan bajunya itu. Nah, karakternya akan semakin kuat. Solusi dapat, karakternya semakin kuat. Maka dia akan menjumpai guru prakarya bagaimana cara memperbaikinya itu, tambah keterampilannya. Dan dia pun dengan teman ini tidak akan lagi berkelahi. Seperti itulah segitiga restitusi itu kurang lebihnya Bapak Ibu. Nah, baik Bapak Ibu, dari apa yang sudah saya sampaikan, apakah ada yang perlu ditanyakan? Silakan Bu, silakan berdiri. Baik, terima kasih untuk kesempatan. Tadi Bapak sudah banyak memaparkan itu tentang restitusi. Tentang restitusi. Yang menjadi pertanyaan saya, Pak, dari pengalaman saya mengajar di dalam kelas, keyakinan kelas sudah dibuat oleh guru bidang studi bersama anak-anak. Tetapi ada beberapa poin yang dilanggar oleh anak. Contohnya itu mengganggu teman saat berdoa, makan di kelas pada saat gurunya mengajar. Padahal poin-poin tersebut sudah menjadi salah satu poin dalam keyakinan kelas. Yang menjadi pertanyaan saya seperti ini, Bapak. Kapan guru mengadakan perbaikan ataupun penyuluhan kepada anak-anak bahwa tindakan yang dilakukan itu adalah salah? Apakah saat misalnya di dalam kelas dia berbuat yang salah, atau di lain waktu dan di tempat yang mana lebih tepatnya? Itu yang menjadi pertanyaan saya. Oke, baik, terima kasih. Ini masalah waktu untuk menyampaikan langkah-langkah restitusinya, Bu ya. Nah, seumpama pada saat jam pelajaran tertentu dia atau murid itu melakukan kesalahan, tidak harus di kelas. Kita memanggil ke suatu tempat, apakah itu ruang guru, apakah itu ruang BB, di sanalah kita sampaikan. Disitulah, karena ketika kita menyampaikannya secara lebih mendukung lagi suasananya,
maka mereka akan semakin memahami, lebih gampang untuk menguatkan karakternya lagi. Karena kita kan dalam 1 minggu itu kan ada pre-les. Pada saat pre-les ketika belum masuk ke kelas untuk mengajar, di situ kita punya kesempatan untuk melakukan langkah-langkah restitusi itu. Saya nggak ada pilih. Nggak ada pilih. Baik, saya rasa hanya itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Lebih dan kurangnya apa yang saya sampaikan tentang budaya positif, yaitu tentang segitiga restitusi dan 5 posisi kontrol, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Horas sampai. Saya Rina Nenggolan, saya guru di SMP Negeri 2 Sorkang, Kabupaten Tapanuli Tengah. Saya merasa sangat senang dan beruntung atas sosialisasi budaya positif yang dibuat oleh Bapak Madani Putra Huta Barat, sehingga menambah pengetahuan wawasan kami di sekolah, misalnya mengenai pembuatan keyakinan kelas, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Kami akan sangat antusias dan penuh semangat akan mempraktikannya di sekolah kami. Terima kasih.